Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-learning Arkeologi Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah konservasi arkeologi, yakni berkaitan dengan analisis dalam konservasi arkeologi. Proses kerusakan dan pelapukan yang terjadi pada benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala membuat sifat keterbatasan yang dimiliki oleh data arkeologi menjadi bertambah besar, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Nah, keterbatasan ini tentu berakibat pada usaha arkeologi untuk memahami kebudayaan dan masyarakat masa lalu menjadi semakin terbatas pula, sehingga menyebabkan para peneliti harus sekaligus mengupayakan pelestarian terhadap data yang ditelitinya. Oleh sebab itu, perlu diupayakan untuk mengurangi ancaman terhadap data arkeologi agar keterbatasan tersebut tidak semakin besar. Hal ini juga menjaga kesinambungan penelitian arkeologi selanjutnya. Nah, untuk menanggulangi kerusakan dan pelapukan tersebut, maka sebaiknya dilakukan konservasi terhadap benda cagar budaya. Sedangkan analisis merupakan salah satu tahapan dalam proses atau metodologi konservasi itu sendiri. Tahap awal konservasi yaitu penelitian atau studi konservasi. Analisis dalam konservasi terdiri atas analisis terhadap kerusakan dan pelapukan, serta analisis atau identifikasi terhadap bahan. Analisis terhadap kerusakan dan pelapukan dilakukan dengan melihat jenis, faktor, serta proses kerusakan dan pelapukan. Secara garis besar, kerusakan yang berarti perubahan bentuk dan atau perubahan fungsi. Nah, pelapukan merupakan satu bentuk dari kerusakan. Kerusakan dan pelapukan bisa terjadi hanya satu bentuk saja, bisa juga berarti terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, tahap analisis kerusakan dan pelapukan terhadap benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat mengidentifikasi tingkat kerusakan dan pelapukan, sehingga nanti dapat mengetahui tindakan selanjutnya yang harus dilakukan terhadap benda-benda peninggalan tersebut. Dengan kata lain, tanpa melakukan tindakan analisis kerusakan dan pelapukan, seorang peneliti tidak dapat melakukan tindakan konservasi karena tindakan terhadap setiap benda peninggalan berbeda dengan melihat faktor, tingkat dan bentuk kerusakan dan pelapukan, serta jenis dan bahan dari peninggalan tersebut. Kerusakan terjadi dapat disebabkan perubahan mekanis, sehingga benda cagar budaya menjadi berubah bentuk dan fungsinya. Kerusakan adalah suatu perubahan yang terjadi pada benda di mana sifat-sifat alaminya masih tetap ada. Nah, kerusakan atau damage yang terjadi pada benda cagar budaya berbeda dengan pelapukan. Sedangkan pelapukan adalah perubahan yang terjadi pada bahan benda cagar budaya yang disertai dengan perubahan sifat-sifat fisik dan perubahan sifat-sifat kimiawinya. Nah, pelapukan di setiap daerah berbeda-beda tergantung unsur-unsur dari daerah tersebut. Di daerah tropis di mana pengaruh suhu dan air sangat dominan, tebal pelapukan dapat mencapai 100 meter. Nah, berbeda dengan di daerah subtropis di mana pelapukannya hanya beberapa meter saja. Pelapukan disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Interaksi antara keduanya lah yang mengakibatkan terjadinya pelapukan pada benda cagar budaya. Nah, di faktor internal merupakan faktor kelemahan bawaan yang menyatu di dalam benda cagar budaya, yaitu bahan, desain, dan teknologi atau sistem bangunan, tanah dasar, lokasi geotopografi, dan iklim setempat. Bisa juga diartikan sebagai faktor yang berkaitan dengan sifat-sifat alami bahan dasar yang digunakan untuk benda cagar budaya tersebut. Nah, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor dari lingkungan tempat benda cagar budaya berada. Berdasarkan sifatnya, faktor eksternal terbagi atas faktor alam dan faktor hayati. Nah, faktor alam
adalah faktor yang berasal dari unsur tak hidup atau abiotik. Nah, dalam hal ini yang dimaksud adalah iklim, yaitu curah hujan, suhu, kelembapan, angin, sinar matahari, dan sebagainya. Sedangkan faktor hayati atau biotik adalah faktor yang berasal dari makhluk hidup, misalnya mikroorganisme, serangga, jamur, dan sebagainya. Ada beberapa penyebab sehingga benda cagar budaya mengalami kerusakan dan pelapukan. Pada umumnya, benda cagar budaya mengalami kerusakan karena disebabkan oleh, pertama adalah klimatologi. Membahas kerusakan dan pelapukan benda cagar budaya tidak terlepas hubungannya dengan klimatologi yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang iklim di suatu daerah tertentu. Nah, klimatologi sangat berperan dalam kerusakan dan pelapukan benda cagar budaya karena pemicu berkembangnya faktor biotis sangat didukung dengan keadaan klimatologi suatu daerah tempat situs atau benda cagar budaya berada. Pada siang hari bersuhu tinggi atau panas dan batuan menjadi mengembang, sedangkan pada malam hari udara menjadi dingin dan batuan menjadi mengerut. Nah, apabila hal itu terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan batuan pecah atau retak-retak. Nah, yang kedua adalah pembekuan air di dalam batuan. Jika air membeku, maka volumenya akan mengembang. Pengembangan ini menimbulkan tekanan. Karena tekanan ini sehingga batuan menjadi rusak atau pecah-pecah. Pelapukan ini terjadi di daerah yang beriklim sedang dengan pembekuan hebat. Adapun yang ketiga, berubahnya air garam menjadi kristal. Jika air tanah mengandung garam, maka pada siang hari airnya menguap dan garam akan mengkristal. Nah, kristal garam ini sangat tajam dan dapat merusak batuan pegunungan di sekitarnya, terutama batuan karang di daerah pantai. Gejala suatu benda yang mengalami proses pelapukan fisik ialah terjadinya deformasi, pengelupasan, disintegrasi, atau higroskopis. Sedangkan penyebab suatu benda cagar budaya mengalami pelapukan itu terjadi atas 3. Yang pertama yaitu pelapukan fisika. Misalnya, terjadi pelapukan fisika pada batuan, ditandai dengan pecahnya batuan menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Ini biasanya disebabkan oleh akar tumbuhan atau perubahan temperatur. Yang kedua adalah pelapukan chemis atau kimia. Pelapukan kimiawi terjadi karena perubahan komposisi kimiawi. Agen utama penyebab pelapukan tipe ini adalah air. Pelapukan jenis ini banyak terjadi di Indonesia dikarenakan banyaknya curah hujan. Gejala suatu benda yang mengalami proses pelapukan kimiawi ialah terjadinya oksidasi, reduksi, korosi, endapan, dan sebagainya. Adapun penyebab yang ketiga yaitu pelapukan biotis. Nah, penyebab pelapukan biotis adalah organisme, yaitu binatang, tumbuhan, dan manusia. Binatang yang dapat melakukan pelapukan antara lain cacing tanah dan serangga. Pengaruh yang disebabkan oleh tumbuhan pada pelapukan organik dapat bersifat mekanik atau kimiawi. Nah, pengaruh sifat mekanik yaitu perkembangan akar tumbuhan di dalam tanah yang dapat merusak tanah di sekitarnya. Sedangkan pengaruh zat kimiawi yaitu berupa zat asam yang dikeluarkan oleh akar-akar serat makanan, menghisap garam makanan. Nah, zat asam ini merusak batuan sehingga garam mudah diserap oleh akar. Sedangkan manusia juga berperan dalam pelapukan melalui aktivitas penebangan pohon, pembangunan maupun penambangan. Nah, gejala suatu benda yang mengalami pelapukan jenis ini adalah terjadinya dekomposisi, noda, reaksi biokemis, dan sebagainya. Nah, adapun analisis pada jenis bahan benda cagar budaya akan dijelaskan di pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan e-learning kali ini. Sampai ketemu di e-learning selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.